Halo, semangat pagi. Kembali bertemu dalam video pembelajaran kita hari ini. Setelah kita bahas pola atau contoh persilangan pada persilangan dihibrid, nah kita lanjutkan dengan membahas contoh soal. Bagaimana pola persilangan tadi kita gunakan dalam pembahasan soal. Oke, kita mulai. Oke anak-anak kami. Kita coba bahas mengenai contoh soal persilangan di hibrid. Bagaimana contoh soalnya? Baik, sama-sama kita bahas. Misalnya, contoh soalnya, disilangkan ercis berbatang tinggi, oke, ini berwarna kuning, oke, batangnya tinggi, kemudian warnanya kuning. Dan di sini di soal diberitahukan genotipnya, yaitu T besar, T kecil, K besar, K kecil. Jadi di soal sudah diberitahukan genotipnya. Dengan ercis berbatang pendek dan juga berwarna kuning. Di sini juga diberitahu genotipnya T kecil, K besar, K kecil. Nah, persilangan tersebut ternyata menghasilkan keturunan sebanyak 128 batang. Maka di soal ditanya tentukan jumlah masing-masing keturunannya. Oke, dari 128 batang ini bagaimana komposisi atau bagaimana jumlah masing-masing keturunannya. Baik, langsung kita bahas. Tentu seperti biasa pertama sekali kita menentukan P yaitu parental atau induk. Parentalnya atau induknya tersebut memiliki F yaitu fenotip. Tadi di soal sudah diberitahu bahwa fenotipnya adalah yang tinggi kuning. Oke, itu yang disilangkan dengan yang pendek kuning. Oke, itu dari kita dapat dari soal fenotipnya. Kemudian setelah fenotip kita akan menentukan genotip. Bagaimana genotipnya juga di soal sudah diberitahu yang ini tadi. Oke, dengan yang ini. Oke, kita tinggal tulis genotipnya yang disilangkan. Baik anak-anak kami, setelah genotip kita tentu akan menentukan gamet. Perhatikan cara penentuan gamet seperti yang sudah kita bahas di video pembahasan tadi. Oke, T-nya ada dua jenis, T besar dan T kecil. Dengan demikian berarti kita pisahkan dia antara T besar, kita pisahkan dengan T kecil. Kenapa dipisahkan? Karena dia ada dua jenis. Kemudian kita lihat K-nya. K-nya juga ada dua jenis. K yang dua jenis, K besar dan K kecil ini berpasangan dengan T besar, juga berpasangan dengan T kecil. Maka kita akan buat cabangnya. Oke, ke K besar, kemudian juga ke K kecil. Oke, demikian juga terhadap T kecil ini. Juga akan kita buat cabangnya, karena K-nya ada dua jenis, yaitu K besar dan K kecil. Nah, kita akan dapatkan gametnya. Ini T besar, kita pasangkan dengan K besar, maka hasil dari gametnya adalah T besar, K besar. Nah, kalau ini berarti T besar, K kecil. Nah, kemudian yang ini, sekarang T kecil dengan K besar. Maka hasilnya T kecil, K besar. Dan ini hasilnya T kecil, K kecil. Itu adalah gamet dari yang, itu adalah gamet dari genotip yang induk betina. Sekarang kita lihat, kita tentukan gamet dari induk yang satu lagi. Kita bedakan warnanya biar kelihatan. T-nya ada dua, namun satu jenis, yaitu sama-sama T kecil. Maka yang kita tulis cukup satu, yaitu T kecil. Karena dia hanya satu jenis, T kecil, hanya satu jenis T, yaitu T kecil. Kita lihat K-nya. K-nya ada dua, K besar dan K kecil. Karena ada dua, maka seperti biasa kita buat dia bercabang ke K besar dan ke K kecil. Oke, ini K besarnya,
Ini K kecilnya. Lantas kita lanjut ke hasilnya. T kecil, K besar, dan T kecil, K kecil. Maka kita dapat kesimpulan genotip yang ini, yang T besar, T kecil, K besar, K kecil, gametnya ada 4. Oke. Sementara genotip yang ini T kecil, T kecil, K besar, K kecil, gametnya ada 2. Oke. Sekarang kita silangkan gamet yang 4 ini masing-masing bersilangan dengan ini dan dengan ini. Seperti biasa, kita masukkan ke dalam tabel. Ini dia yang 4 gamet ini kita masukkan di sini. T besar, K besar, kemudian T besar, K kecil, kemudian T kecil, K besar, dan yang terakhir T kecil, K kecil. Itu tadi gamet dari yang 4 ini. Sekarang yang 2 ini, gametnya kita masukkan kemari, ada 2, yaitu T kecil, K kecil, kemudian satu lagi T kecil, maaf. Ini yang T kecil, K kecil, ini T kecil, K besar. Sekarang kita silangkan yang ini dengan ini. Bagaimana hasilnya? T besar ketemu T kecil, K besar ketemu K besar. Hasilnya adalah, ya, T besar, T kecil, K besar, K besar. Kemudian ini, T besar, T kecil, K besar, K kecil. Oke. Kemudian yang ini, T besar, T kecil, K kecil, K besar. Karena sama-sama K, tapi K kecil ketemu K besar, maka penulisannya harus K besar duluan. Berarti T besar, T kecil, K besar, K kecil. Kemudian yang ini, T besar, T kecil, K kecil, K kecil. Oke, sekarang yang berikutnya. T kecil, K besar, K besar. Nah, kalau yang ini, T kecil, K besar, K kecil. Kemudian yang paling bawah, T kecil, K besar, K kecil. Dan yang terakhir, semuanya huruf kecil. Oke, ini T kecil ya. T kecil, K kecil dengan T kecil, K kecil. Maka hasilnya T kecil, K kecil, K kecil. Sekarang kita lihat fenotipnya ini. T besar tadi membawa sifat tinggi. T kecil membawa sifat pendek. Karena T besar ketemu dengan T kecil, maka T besar bersifat dominan berarti dia akan tinggi. Sementara K besar tadi membawa sifat kuning. Berarti ini tinggi, kuning. Nah, kalau ini bagaimana? Juga tinggi dan kuning. Oke. Kalau ini tinggi dan ya masih sama tinggi dan kuning. Nah, kalau yang kita lihat tinggi ada T besar, dominan terhadap T kecil berarti tinggi. Tapi ini ada K kecil, K kecil. K kecil itu membawa sifat alelnya dari kuning. Berarti dia hijau. Maka ini tinggi, hijau. Nah, kita lihat di sini T kecil berarti ini pendek. Dan dia ketemu dengan K besar, K besar. K itu membawa sifat kuning. Berarti ini kuning, maaf, pendek, kuning. Oke, ini juga T kecil ketemu dengan K besar, K kecil. Berarti ini juga pendek, kuning. Oke, nah kalau ini juga pendek karena T kecil dan ini kuning. Oke, juga pendek, kuning. Sementara ini T kecil berarti pendek. K kecil berarti hijau. Maka hasilnya ini adalah pendek hijau. Oke, sedikit lagi bagaimana hasilnya ini. Silakan mari kita hitung. Ada tadi yang tinggi kuning. Oke, kemudian ada juga yang tinggi hijau. Oke, ada juga tadi anaknya itu yang kita temukan itu ada yang pendek kuning. Dan yang terakhir ada yang pendek hijau. Mari kita hitung. Tinggi kuning 1, 2. Tinggi kuning ada 3. Ini tidak, ini tidak. Oke, berarti tinggi kuningnya ada 3. Sekarang kita lanjut. Tinggi hijau. Ini tinggi hijau 1. Kemudian mana lagi tinggi hijau? Tidak ada lagi. Berarti tinggi hijau hanya 1. Sekarang kita hitung pendek kuning. Ini pendek kuning. Ini pendek kuning. Ini pendek kuning. Pendek kuning ada 3 juga. Sekarang kita hitung yang pendek hijau. Ya, hanya ini pendek hijau. Berarti pendek hijau ada 1.
Nah, perbandingannya adalah 3:1 banding 3 banding 1. Nah, selanjutnya kita lihat tadi di soal, katanya menghasilkan sebanyak 128 batang. Nah, dari 128 batang ini, tentukanlah jumlah masing-masing keturunannya. Maka kita mencari yang tinggi kuning itu jumlahnya berapa? Dari 128. Tinggi hijau berapa? Pendek kuning berapa? Dan pendek hijau berapa? Kita bahas yang pertama, tentunya yang tinggi kuning. Perhatikan. Tinggi kuning di sini perbandingannya dia ada 3. Dari jumlahnya ini 3 tambah 1 tambah 3 tambah 1. Jumlahnya ada 8. Berarti tinggi kuning itu adalah 3/8. 3/8 dari berapa? Dari 128 ini. Oke. Jadi dia 3/8 kali 128. Berarti jumlah yang tinggi kuning sebanyak 48 batang. Oke, dapat ya. Sekarang kita lihat yang tinggi hijau. Perhatikan. Tinggi hijau bagaimana perbandingannya? Tinggi hijau ada 1. Dari jumlah semua ini tadi ada 8. Berarti 1/8. Kali jumlah anaknya semua 128. Berarti 1/8 kali 128 hasilnya 16. Berarti yang tinggi hijau jumlahnya 16. Sekarang kita lanjutkan ke pendek kuning. Bagaimana dengan yang pendek kuning? Kita perhatikan pendek kuning perbandingannya ada 3. Dari jumlah total ini semua 8. Berarti 3/8. 3/8 kali 128. Hasilnya 48. Yang terakhir kita lihat yang pendek hijau. Bagaimana yang pendek hijau? Dia ada 1 dari jumlah total 8. Berarti 1/8 kali jumlah anak 128. Maka hasilnya 16. Oke, dengan demikian terjawab apa yang diminta oleh soal kita. Tentukan jumlah masing-masing keturunannya. Karena semua berjumlah 128, maka yang tinggi kuning ada 48, tinggi hijau ada 16, pendek kuning ada 48, dan pendek hijau ada 16. Oke, cukup sederhana. Kalau kita perhatikan dengan baik, sangat bisa kita selesaikan soal ini. Namun kami ingatkan sekali lagi, hati-hati, sebenarnya tidak sulit, namun perlu sedikit kehati-hatian dalam penentuan gamet. Ini dia tadi, T-nya ada 2, T besar dan T kecil, maka kita pisah. Ada 2, T besar, T kecil. K-nya juga ada 2, K besar dan K kecil. K besar dan K kecil ini kita pasangkan dengan T besar, juga kita pasangkan dengan T kecil. Maka di sini kita buat bercabang. Ini K besar, ini K kecil. Yang berpasangan dengan T besar. Juga ini K besar, ini K kecil yang berpasangan dengan T kecil. Nah, lihat perbedaannya dengan di sini. Ini T kecil, T kecil. T-nya hanya satu jenis, yaitu T yang kecil. Maka kita hanya tulis satu saja. Sementara K-nya ada 2 jenis, K besar dan K kecil. Maka ini kita cabangkan ke K besar dan K kecil. Hasilnya ini dengan ini T kecil, K besar. Ini dengan ini T kecil, K kecil. Berarti kalau begini genotipnya, gametnya ada 2. Sementara yang ini tadi gametnya ada 4. Oke, itu yang kami ingatkan kepada anak didik kami. Hati-hati dan perlu lebih jelimet dalam menentuan gamet. Sebenarnya tidak sulit. Cukup hati-hati saja. Lihat berapa jenisnya. Oke, demikian penjelasan contoh soal kita mengenai dihibrid dengan menemukan hasilnya ini tadi yang dimintakan oleh soal. Anak-anak kami tetap semangat. Oke, jaga kesehatan dan selalu waspada COVID-19. Terima kasih. Semangat pagi.